Tuhan, puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai ibadah, bagi Bapak Ibu yang masih perlu persiapan, mungkin ke kamar kecil, masih ada waktu kita 5 menit ke depan untuk bisa mempersiapkan diri kita. Yang kedua, bagi kita yang membawa HP, handphone, supaya selama ibadah HP kita dimatikan, bukan di silent ya, nanti masih bisa mengganggu, supaya tidak mengganggu ibadah kita, supaya selama ibadah, selama kita beribadah atau kebaktian, kita fokus hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan, tidak diganggu, disibukkan dengan kegiatan HP. Dan yang ketiga, bagi kita yang bawa anak-anak, ya puji Tuhan, kita senang anak-anaknya dibawa untuk mengenal dan memuji Tuhan di gereja. Mari kita arahkan anak-anak kita sejak kecil, supaya dia tahu di gereja tempat beribadah dan kita jaga ketertibannya. Itu saja Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi bagi kita nanti yang membawa anak-anaknya bawa makanan atau sampah-sampah, atau yang membawa minuman aqua gelas atau apapun itu, nanti habis kebaktian tolong diambil, dimasukkan di tong sampah yang sudah ada di depan gereja supaya tidak tertinggal sampah atau bungkus permen. Kalau habis buka permen, masukin kantong aja, jangan taruh di kursi, nanti lupa mengambilnya. Ya, itu saja. Tuhan memberkati kita semua. Sebagai persiapan kita nyanyikan dulu satu pujian. Hari ini kurasa bahagia, kita bisa berkumpul bersama-sama. Silakan, kalau yang masih mau ke toilet silakan. Hari ini kurasa bahagia. Haleluya, hari ini kurasa bahagia. Kita bisa berkumpul bersama-sama saudara yang seiman. Kita bisa berkumpul untuk memuji Tuhan. Inilah perkumpulan yang baik, yang luar biasa. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia. Tuhan Yesus telah satukan kita.
Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan hidup kita, hati kita beri yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saudara-saudari, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa bersama. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih buat hari ini, di mana kasih setiamu, rahmatmu selalu baru buat kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena kasih kemurahan-Mu. Biarlah kami menyadarinya dan kami mensyukurinya, dan kami senantiasa memberi yang terbaik dari setiap bagian-bagian kehidupan kami. Karena kami tahu tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya dalam setiap perjalanan hidup kami. Tetapi ketika kami mengutamakan Engkau, kami menghadirkan Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami akan melihat bahwa semuanya akan berhasil dan beruntun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini Tuhan, bersama dengan umat-Mu, kami datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami datang mengutamakan Tuhan. Kami datang memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami. Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Terimalah persembahan hidup kami ini Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah Tuhan. Hadirlah Tuhan di tempat ini, dari awal sampai akhirnya. Bersama dengan kami, nikmatilah pujian penyembahan kami. Biarlah kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Biarlah sukacita Tuhan ada dalam kehidupan kita senantiasa. Mari kita puji Tuhan kita, sebab besar kasih setianya, kebaikannya dalam kehidupan kita. Haleluya.
ada lagi yang bersungut-sungut, tidak ada lagi bersedih. Kita harus bersuka cita di dalam Tuhan, karena itulah kekuatan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu boleh bersalawat kiri kanannya. Selamat hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersuka cita karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita
berdekat kepada Tuhan. Karena kekuatan yang kita dapatkan tidak ada di dalam dunia ini selain hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau semakin terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Melewati setiap badai persoalan. Kami tahu ketika bersama dengan Tuhan, kami mampu melewatinya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih
yang naik ke sorga. Dialah Al-Masih, Dialah Juru Selamat. Engkaulah Tuhan kami, lawanlah kami umat-Mu, lepaskan kami dari yang jahat, dari segala perbudakan dosa, dari segala perhambaan duniawi. Lepaskan kami Tuhan dari segala jerat-jerat iblis, tipu daya iblis. Lepaskan kami Tuhan dari segala hawa nafsu dunia yang menjatuhkan kami ke dalam dosa. Tuhan Yesus, lepaskan kami dari segala yang jahat. Tuhan, bawalah kami, Tuhan rangkul kami, Tuhan peluk kami, pegang tangan kami Tuhan, untuk melewati hari-hari kami berjalan bersama Yesus, berjalan dalam jalan-jalan kebenaran yang hidup, damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Tuhan, itulah yang menjadi jalan hidup kami. Tuhan Yesus, kami umat-Mu, kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah pendengaran, supaya lewat pendengaran ini ya Tuhan, iman hidup kami semakin bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Yesus, datanglah Roh Kudus, jamalah supaya pikiran kami mengerti, supaya hati kami Tuhan menerimanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Nah, baiklah, kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Amin. Iya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Allah tentang doa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita mengerti tentang doa? Karena ini merupakan satu anugerah kalau kita bisa memahami apa sih doa itu. Ya, kita baca dulu ayatnya. Mari kita baca, ada dua ayat. Pertama Matius 21 ayat 22, dan nanti Markus pasal 11 ayat 24. Nah, kita baca dulu bersama-sama. Ya. Matius 21 ayat 22. Sama-sama kita baca semuanya. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ayat 11, Markus 11 ayat 24. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Kalau kita membaca dua ayat ini, mungkin saudara sudah tidak percaya Bapak Pendeta banyak berdoa, doa saya tidak dikabulkan, ya kan? Banyak doa saya menguap, saya minta tidak dijawab Tuhan. Saya minta kesembuhan, ya belum sembuh. Saya minta kekuatan, saya minta. Nah saudara, tapi ayat ini berkata, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, sekarang doa itu apa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa doa? Yesus pernah mengajarkan doa itu kepada murid-muridnya. Kalau kamu berdoa, tutup pintu, masuk ke dalam kamar. Apa yang kamu minta dari yang tempat tersembunyi, ya, itu merupakan sebuah situasi, sebuah kondisi, bahwa di dalam doa itu hanya ada Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada urusan, tidak ada kepentingan yang lain. Ya,
tidak ada kesibukan yang lain. Nah, itu doa. Orang bilang kusuk. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, doa membawa kita kepada hubungan yang paling dekat dengan Tuhan. Jadi saudara, doa itu bukan karena keadaan sudah genting, kebutuhan, keperluan, kesusahan, masalah sudah bisa dibawa keluarannya. Nah saudara, ya supaya kita tahu doa itu apa, bukan karena kita terdesak, kepepet. Nanti saya akan jelaskan. Doa itu artinya apa? Proseukomai. Itu doa. Ya, ini bukan bahasa Indonesia, bahasa Yunani. Proseukomai. Apa itu saudara? Memiliki perhatian, memiliki arah. Pernah saudara membidik? Pernah saudara dilatih memanah? Pernah saudara melatih menembak? Ya, pernah saudara membawa kendaraan, mengendarai mobil, mengendarai sepeda motor? Saudara fokus, saudara tidak boleh lengah, saudara tidak boleh menoleh ke belakang. Itu doa. Perhatiannya penuh kepada Tuhan. Itu proseukomai. Yang kedua saudara, ya, dia berjaga-jaga, dia waspada, dia berhati-hati. Nah ini doa, bukan sembrono. Saudara, jadi ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, itu juga doa. Asal engkau tidak memberikan persembahan dengan sembrono. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, kita lakukan dengan benar-benar hati-hati. Apa yang kita perbuat untuk Tuhan, kita lakukan dengan benar-benar sungguh-sungguh. Itu doa. Enggak asal-asalan. Sampai di gereja enggak nyanyi, kita begini-begini aja. Itu tidak doa. Ya, orang doa kita buka mata, itu sembrono, dan itu tidak doa. Ya, saudara, orang ibadah kita main HP, itu juga tidak doa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, orang baca Alkitab, ayo kita baca Alkitab, malas. Nah saudara, itu tindakan yang tidak membawa kita kepada Tuhan, dan itu bukan doa. Karena doa itu membawa kita kepada Allah. Itu proseukomai. Dan yang ketiga adalah menyerahkan diri kita kepada Allah. Ya, mempersembahkan diri kita kepada Allah. Supaya kita tahu dulu ini doa apa. Ya. Makanya apapun yang kamu minta dalam doamu, percayalah. Nah sekarang saudara, ya, kalau kita sudah memahami doa yang terakhir adalah mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Makanya dalam Yeremia dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi doa itu adalah mengandalkan, mengutamakan Tuhan. Doa itu menomorsatukan Tuhan. Itu doa. Jadi doa itu terlebih kepada sikap kita. Ya, jadi doa itu bukan melatih kita untuk jadi pengemis di hadapan Tuhan. Doa itu
bukan mengajarkan kita untuk menjadi peminta-minta di hadapan Allah. Tapi doa itu mengajarkan kita untuk menjadikan Tuhan itu yang utama. Tuhan itu yang terpenting. Tuhan itu yang kita andalkan dalam segala hal. Nah, doa itu mengajarkan kita untuk fokus hanya kepada satu Tuhan. Kamu tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Allah dan kepada Mammon. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak bisa. Makanya di dalam kekristenan kita hanya punya satu Allah. Dan doa itu akan mengajarkan kita hanya fokus kepada satu Tuhan, satu Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak kita ini semua pintar, saya jamin pintar. Karena saya mengajar mereka. Tidak ada yang bodoh. Cuma yang bodoh bagi Tuhan adalah tidak memberikan perhatian. Tidak bisa berkonsentrasi untuk Tuhan. Ya, tidak bisa fokus untuk Tuhan. Ayo, berapa lama saudara bisa fokus tentang Tuhan kita? Berapa lama kita bisa duduk dan membaca firman Allah dengan fokus? Kita bisa duduk beribadah dan pikiran kita benar-benar kepada Tuhan, tidak menyimpang memikirkan yang lain-lain, tidak mengurusi urusan yang lain-lain, tidak memasukkan ke dalam pikiran kita segala banyak tetek bengek masalah rumah tangga, masalah kerja, masalah usaha, masalah apapun. Jadi saudara, ya, maksud saya menyampaikan firman Allah hari ini adalah supaya yang kamu minta itu dijawab Tuhan. Nah, sekarang apa yang kamu minta? Yuk kita baca. Ya. Poin yang kedua, kita baca Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Matius 6 ayat yang ke-8, kita baca firman Tuhan ini. Ya, saya minta anak-anak remaja, anak-anak sekolah, kalian baca dengan suara yang lantang ya. Ya, Matius 6 ayat 8 dan nanti Matius 6 ayat 32. Silakan. 2, 3. Ya, lanjut ke ayat 32. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang berdoa kepada Tuhan, apakah kita benar-benar mengenal Tuhan? Nah, di sini ada dua cerita, dua ayat yang mengatakan bahwa Bapak tidak usah kamu bertele-tele. Ya, saya ulangi ya, maaf, saya ulangi Matius pasal 6 ayatnya yang ke-7. Lihat di situ ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Dari zaman dulu Tuhan sudah tahu. Kalau orang itu berdoa, saking banyaknya doanya karena banyak yang dia butuh, banyak yang dia perlukan. Banyak sekali doa kita itu diisi dengan apa yang kita perlukan. Doa itu selalu kita isi dengan apa yang diperlukan perut, apa yang diperlukan tubuh, apa yang diperlukan seperti makanan, seperti pakaian, seperti harta, seperti kekayaan, seperti jabatan, seperti keberhasilan. Banyak sekali, sehingga Tuhan bilang, kalau kamu berdoa jangan panjang-panjang, jangan bertele-tele dan menyebutkan
doa. Karena doa bercerita tentang datanglah kerajaan Allah dalam hidup kita. Itu yang terutama. Datanglah kerajaan Allah. Ayo, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya banyak orang Kristen berpikir, aduh, doaku tidak dijawab Tuhan. Tuhan sudah bilang, kamu bertele-tele. Kamu seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayo, kita sekarang belajar berbanding. Ilmu perbandingan semua agama. Apa isi doanya? Selalu minta yang sifatnya jasmani. Ya, selalu meminta yang sifatnya keinginan, keperluan. Selalu berisi bobot doa itu, mau agama Islam, Kristen, semua mengajarkan. Tapi Yesus tidak mengajarkan seperti itu, Bapak Ibu. Ya, kamu jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, mereka mengutamakan apa yang dia makan. Mereka mendoakan apa yang mereka inginkan. Mereka mendoakan apa yang mereka perlukan. Tetapi bagi kamu yang mengenal Tuhan Yesus, bagi kamu yang mengenal Juru Selamat, bagi kamu yang mengenal Allah Bapa di sorga, carilah dahulu kerajaan Allah. Amin. Nah, saudara, kalau doa itu masih mengutamakan hal-hal yang daging, kalau doa itu masih mengutamakan, menomorsatukan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, kamu tidak kenal siapa Allah itu. Makanya jangan kecewa kalau Tuhan tidak nyambung dengan doa kita. Ya, lihat di sini, perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu. Ya, saya ulangi Matius pasal 6 ayat yang ke-31. Saya ulangi ya. Matius 6:31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Makanya cari dulu kerajaan Allah. Makanya doa itu membawa kita mencari kerajaan Allah, bukan mendahulukan apa yang mau aku makan. Lagi susah ini Tuhan, lagi menderita, lagi berjuang ini, lagi butuh uang ini Tuhan. Saudara, nikmatilah saudara Tuhan itu terlebih dahulu. Amin. Nikmati dulu. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya Tuhan bilang, kalau kamu bangsa yang mengenal Allah, maka kamu akan mencari dahulu kerajaan Allah. Itu doa. Jadi doa itu mencari Allahnya, bukan mencari pemberiannya, mencari penciptanya, bukan mencari ciptaannya. Allah tahu semua yang kita perlukan. Itu yang mestinya saudara imani. Amin. Allah tahu apa yang kuperlukan. Seharusnya kesitulah tujuan iman kita. Ayo sama-sama kita katakan, sama-sama ucapkan, Allah tahu apa yang kuperlukan. 1, 2, 3. Allah tahu yang aku perlukan. Sekali lagi, 2, 3. Allah tahu yang aku perlukan. Tidak perlu dikasih tahu kalau begitu Tuhan kita. Amin. Kalau Allah tahu, ngapain kita kasih tahu? Kalau Allah tahu apa yang kita perlukan, ngapain kita kasih tahu? Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, disinilah sebenarnya kunci dari doa yang diberkati Tuhan. Apa itu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saya kasih sebuah contoh. Ya, kok enggak kita minta? Nah, inilah doa. Saya punya satu contoh, tapi 2 ayat supaya kita lebih paham.
Pertama buka 1 Raja-Raja. Kita baca ini berganti-gantian. Ayo kita semuanya ikut membaca. Ya Bapak Ibu, 1 Raja-Raja pasal 3. Ayat 4, saya mulai ayat 4, nanti saudara baca berganti-gantian, ayat 5. Dan seterusnya nanti sampai ayatnya yang ke berapa itu nanti? Ke-9 atau ke-10. Baik, ayat 4 saya baca. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Lihat saudara, 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah. Bayangkan. Ini doa bukan bicara tentang apa yang akan aku minta. Ini bicara tentang penyembahan. Amin. Jadi dasar kita berdoa itu menyembah. Bukan karena aku lagi sakit, bukan karena aku lagi butuh duit, bukan karena aku lagi punya masalah. Itu tidak menyembah Tuhan, itu menyembah dirimu. Karena engkau tidak ingin kau sakit, tidak ingin dirimu susah, karena engkau tidak ingin dirimu menderita, makanya engkau berdoa. Itu engkau menyembah dirimu. Amin, paham ya? Karena doa itu menyembah Allah. Berapa mezbah? 1000. Bayangkan saudara, 1 ekor lembu berapa? Berapa 1 ekor kerbau sekarang? Oke, 20 juta saja. Ya, nah di atas bukit Gibeon dia susun 1000 meja, 1000 altar persembahan, dan setiap 1 altar 1 lembu. Kalau saudara mau hitung rupiah berapa? 20 juta dikali 1000. Siapa yang mau mengalahkan Raja Salomo? Itu motivasi orang bertemu dengan Tuhan itu. Nah, ini sekedar pendahuluan. Lihat mahalnya itu. Hanya untuk bertemu dengan Tuhan. 20 juta kali 1000. Berapa sih? 20 ya? 20 miliar. Sekarang aja banyak, apalagi dulu. Nah, saudara lihat, kita ikuti cerita ini. Silakan ayat 5. Bapak Ibu jemaat baca ayat 5. 2, 3. Jumpa dia dengan Tuhan. Kemudian ya kita kalau mau jumpa dengan Tuhan jangan nanggung. Berniatlah menyembah Dia. Amin. Bukan berniat untuk mengemis. Maka Tuhan berkata, apa kata Tuhan kepada Salomo? Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kita mau minta sama Tuhan, tapi tidak ada pengorbanan. Kita mau Tuhan memberkati kita, tapi kita tidak ada jiwa yang berkorban, jiwa yang hancur datang. Kalau kita mau ketemu Tuhan, siap nggak kita meninggalkan segala urusan tetek bengek yang lain? Aku hari ini tidak mau diganggu dengan urusan. Aku tidak mau diganggu dengan pekerjaan. Aku tidak mau diganggu dengan hal apapun. Aku hanya mau ketemu Tuhan. Itu mahal. Saudara datang kepada Tuhan dengan kepala pusing, walaupun masih pilek, walaupun masih batuk, itu tidak menjadi alasan untuk aku menyembah Tuhan. Amin. Itu bayar harga. Walaupun pulang kerja masih capek badan ini, tetap saudara datang kepada Tuhan, tetap saudara menyembah Tuhan. Itu harga yang mahal, karena engkau mau menyembah Tuhan. Amin. Nah, maka dalam perjumpaan itu Allah berkata, Salomo, kamu minta apa?
luar biasa. Saudara tahu Salomo minta apa? Dia dikasih dispensasi. Sama dengan ayat tadi, apapun yang kamu minta di dalam namaku, percaya kamu akan menerimanya. Apapun yang kamu minta dalam doa, di dalam nama Yesus, percaya kamu akan menerimanya. Amin. Tapi sekarang masalahnya yang diminta Salomo apa? Ayat 6. Setelah Allah berkata kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat 6, lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Ayat 7 silakan, 2, 3. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Inilah permintaan Daud. Dia dikasih Tuhan kesempatan. Minta apa? Kamu minta apa dari Tuhan, kuberikan. Silakan saudara baca. Ini yang diminta oleh Salomo. Silakan baca ayat 9, 2, 3. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat 11, 2, 3. Maka sesungguhnya, ingat ini, aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, karena itu yang dimintanya. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Nah, ingat ini saudara. Dan juga apa yang tidak kau minta, yang tidak diminta sama Salomo, aku berikan kepadamu, baik kekayaan, baik maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Saudara tahu itu apa doa? Doa bukan bicara tentang jasmani. Tuhan tahu yang kamu perlukan. Ini lagi ayatnya, supaya kita lebih paham. Buka 2 Tawarik pasal 1. Kisah ini ditulis dalam 2 kitab. Ya, supaya jemaat GBA mengerti. Ayat 7 saya baca ya. Saudara perhatikan ayat demi ayat. Saya bacakan, gak usah berganti-gantian lagi. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ayat 8, berkatalah Salomo kepada Allah, engkaulah yang telah menunjuk kasih setiamu yang besar kepada Daud, ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan, telah kau tunjukkan keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyak seperti debu tanah. Inilah permintaan Raja Salomo, berikanlah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk,
sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Apa yang diminta Salomo? Hati yang penuh hikmat, tidak bersinggungan dengan apa yang dia perlukan. Mau kaya, mau pangkat, mau kekuasaan, mau umur panjang, mau harta, mau popularitas, mau keberhasilan, tidak masuk dalam doanya Salomo. Salomo hanya punya satu permintaan, dan permintaan itu yang tepat di hadapan Tuhan. Berikan hamba-Mu ini hati yang berhikmat, hati yang bijaksana, hati yang takut akan Tuhan. Amin. Ayat 11. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, apa tadi yang diingini Salomo? Anak-anak, hati yang penuh hikmat. Dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak minta umur panjang, tapi sebaliknya engkau minta kebijaksanaan dan pengertian, untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu apa? Kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah pada raja-raja sebelumnya. Engkau tidak akan sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Apa yang tidak diminta Salomo, justru itu yang dikasih Tuhan. Kalau saudara baca kisah ini, nyambung gak dengan ayat yang kita baca di Matius 21-22 tadi? Apapun yang kamu minta dalam doamu, pasti diberikan Tuhan, asal kamu percaya dengan sungguh-sungguh. Amin. Tapi Allah ingin melihat kesungguhanmu. Salomo hanya minta hati yang berhikmat. Salomo hanya minta hati yang penuh hikmat. Dia tidak minta kekayaan. Dia tidak minta. Salomo pernah minta jadi raja. Anak-anak kita ini kita doakan mati-matian jadi sukses berhasil kan. Salomo tidak pernah minta jadi raja. Tuhan kasih dia jadi raja. Jadi apa itu doa? Nah, ini saya mau masukkan. Supaya yang kita minta itu, yang tidak kita minta dikabulkan. Jadi apa itu doa Pak Pendeta? Pernah nggak saudara berdoa seperti Salomo? Tuhan, sekalipun saudara perlu, siapa sih yang nggak perlu kekayaan? Siapa sih yang nggak perlu jabatan? Tapi Salomo hebat. Tuhan kasih yang dia tidak minta. Tuhan kasih hati yang penuh hikmat. Dan yang kamu tidak minta, kamu tidak minta kekayaan ku kasih, kamu tidak minta harta ku kasih, kamu tidak minta nyawamu ku kasih, kamu tidak minta jadi raja ku kasih. Benar Tuhan itu. Apapun yang kamu minta. Halo Bapak Ibu, jemaat semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi apa itu doa? Terkadang saudara, kita selalu fokus kepada doa karena alasan perut, karena alasan kebutuhan, karena alasan masalah, sehingga kita berdoa. Dan sebenarnya doa itu bukan meminta yang itu. Mintalah, Tuhan, aku orangnya kurang sabar loh Tuhan. Aku berdoa Tuhan kasih aku kesabaran. Amin. Tuhan, aku ini orangnya sombong. Aku tidak menghargai orang. Tuhan kasih aku hati yang rendah hati. Pernah nggak saudara meminta seperti Salomo meminta hikmat, saudara minta rendah hati? Ketika saudara bilang Tuhan, aku mau rendah hati Tuhan, Tuhan akan jawab, aku akan berikan kekayaan walaupun kamu tidak minta. Halo anak-anak,
Halo Bapak Ibu, pernahkah kita berdoa, Tuhan, aku punya hati yang pendendam, aku sulit mengampuni. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, berikan aku hati yang mengampuni. Sirami hatiku dengan kasih surgawi. Tuhan akan bilang, kalau kamu minta hati yang mengampuni, akan kuberikan kepadamu hati yang mengampuni. Dan apa yang tidak kau minta, aku akan berikan juga. Apa yang tidak kita minta itu bonus, karena Tuhan tahu apa yang kamu perlukan. Amin. Amin. Makanya benar kata Tuhan, apapun yang kamu minta dalam doa, itu Tuhan berikan. Saudara, kita mati-matian berdoa supaya sembuh. Bagi Tuhan menyembuhkan itu gampang. Kalau engkau berikan hatimu, Tuhan, berikan aku hati yang bertobat ya Tuhan. Tuhan akan bilang, hai anakku, kau minta hati yang bertobat. Kamu tidak minta kesembuhan. Kesembuhan itu pun kuberikan kepadamu, karena engkau sudah minta hati yang bertobat. Jadi tidak ada yang tidak dikabulkan Tuhan. Amin. Jadi itulah doa. Adakah kita berdoa, Tuhan hapuskan dosa ini? Dosa ini mengganjal di hatiku Tuhan. Dosa ini mengganggu hatiku Tuhan. Aku mau dosa ini. Apakah itu dosa kenajisan? Tadi saya baca di Facebook. Kasihkan saya satu ayat di Alkitab dilarang berjudi. Kalau ada ayat di Alkitab karena dilarang berjudi, aku berhenti. Itulah manusia paling bodoh itu. Tidak akan ada kata dilarang berjudi. Tidak akan ada kata dilarang merokok di Alkitab. Jadi saudara, inilah cara-cara orang membenarkan dirinya. Saudara, coba kita merenung. Seberapa perlukah saudara meminta kepada Tuhan hati yang bijak itu? Apakah saudara sudah merasa perlu minta hati yang taat? Tuhan, aku ini suka, hatiku ini suka cenderung kepada duniawi. Berikan aku hati yang taat Tuhan. Tuhan akan bilang, hai ulun, karena kau minta hati yang taat, kau tidak minta kekayaan, kau tidak minta kekuasaan, kau tidak minta umur panjang, karena kau minta hati yang taat, yang tidak kau minta pun kuberikan. Amin. Kan begitu. Itulah doa. Makanya dikatakan Tuhan Yesus, kalau kamu berdoa, jangan seperti orang yang tidak kenal Tuhan, yang berdoa dengan panjang-panjang meminta semua yang dia perlukan, tapi dia lupa minta hati yang suci. Tuhan, hatiku ini najis ya Tuhan. Pernah gak saudara berdoa, Tuhan hatiku ini kotor Tuhan, pikiranku ini kotor Tuhan, dah rusak. Aku mau pikiran yang berbalik kepada Tuhan. Aku mau hati yang murah, yang suci. Tuhan akan bilang, hai Pak Sritonga, karena engkau tidak minta, karena engkau minta hati yang suci, apapun yang kau tidak minta, aku berikan kepadamu. Itu yang kita perlukan. Ini semua bonus. Tuhan tahu yang kita perlukan, tidak perlu Tuhan dikasih tahu. Amin. Itu kuncinya. Makanya nyambung dengan ayat yang pertama tadi. Banyak orang Kristen selama ini saya tahu, termasuk saya dulu begitu. Katanya ayat ini mengatakan apapun yang kamu minta dalam doa, kamu akan menerimanya. Ada banyak pendeta berkhotbah 7 cara doa dijawab, bla bla bla. Saya ketemu di Salomo. Salomo hanya minta satu, hati yang penuh hikmat, hati yang bijaksana. Saudara tahu arti orang bijaksana di Alkitab? Di Alkitab itu cuma ada 2 orang, orang bodoh dan orang bijak. Saudara tahu? Orang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya.
Dia seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan orang bodoh adalah orang mendengarkan firman-Nya tapi tidak melakukannya. Dia seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Saudara tahu, kalau kita di keluarga rutin baca Alkitab, yang saya mendengar kesaksian seorang pendeta, tiap hari dia layani keluarganya. Dan orang bilang, hei Pak Pendeta, apa? Sudah 20 tahun kau jadi pendeta. Lihat, si Anu udah punya rumah, si Anu udah punya mobil, si Anu sudah banyak hartanya. Nah kamu? Bapak pendeta bilang, saya ingin melayani keluarga saya. Ibarat orang mendirikan rumahnya di atas batu. Lama prosesnya, saudara. Tapi begitu orang yang cepat, lihat dia udah sukses, lihat cepat melesat, datang bencana, datang musibah, datang banjir, rumah yang didirikan di atas pasir, habis. Saudara sudah lihat bencana, saudara sudah lihat COVID, saudara sudah mendengar tentang krisis moneter. Perusahaan paling kaya ambruk. Saudara, begitu sampai pada titik kekayaan, mati tabrakan. Untuk apa harga? Mungkin kita sekarang, aku mengikut Tuhan begini-begini aja. Orang yang tidak mengikut Tuhan kok cepat ya? Tanahnya di mana-mana, sawitnya di mana-mana, rumahnya, mobilnya, istrinya juga di mana-mana. Saudara iri? Orang yang mendirikan rumahnya di atas batu mungkin kelihatan belum wah, tapi lihat, ketika datang badai, ketika datang hantaman, ketika datang ujian cobaan, keluarga yang benar-benar doanya mengutamakan iman, yang doanya benar mengutamakan hati dan karakter, dia tetap bertahan. Amin. Jadi apa itu doa? Pikirkan dulu, mau minta HP, mau minta rumah, mau minta apa lagi, keberhasilan. Tuhan, aku ingin anakku nanti sukses, bla bla, jadi polisi lah, jadi kapolda lah, jadi dokter lah. Singkirkan itu. Tuhan tahu yang kita perlukan ini. Yang ku minta, kasih aku hati yang taat Tuhan. Kasih aku hati yang takut akan Tuhan. Kasih aku hati yang penuh hikmah. Kasih aku hati yang rendah hati Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan bilang, hai Bapak Raymond, karena engkau minta hati yang rendah hati, apa yang tidak kau minta, ku kasih. Ada berapa yang dikasih Tuhan sama Salomo? Salomo tidak minta raja, dikasih sama Tuhan. Salomo tidak minta kekayaan, dikasih sama Tuhan. Salomo tidak minta umur panjang, dikasih sama Tuhan. Salomo tidak minta kekuasaan, tanah-tanah musuhnya. Semua raja-raja di dunia pada zaman Salomo mengirimkan emas ke istana Salomo. Salomo tidak minta, dikasih Tuhan. Karena Salomo hanya minta satu, hati yang berhikmat. Amin. Saudara dengar kok baik ini ya? Amin. Itu doa. Gusarlah hati kita. Kalau hari ini masih ada dendam di hati, Tuhan, aku ini orangnya kikir Tuhan. Aku tidak bisa punya empati. Kasih aku hati yang kemurahan hati Tuhan.
biar aku bisa bantu tetanggaku kalau susah. Amin. Itu doa. Makanya doa itu berkata, datanglah kerajaan dan jadilah kehendak. Kembali lagi ke ayat yang terakhir, maka semua yang kamu minta dalam doamu, doa yang saudara minta. Makanya tidak perlu banyak-banyak. Walaupun si Salomo memberikan 1000 meja, 1000 lembu dipersembahkan dalam sekali, doanya cuma satu. Kasihlah hambamu ini hati yang penuh hikmat, hati yang bijaksana. Dia cuma minta satu. Tapi yang dikasih Tuhan 10. Kembali lagi ke ayat yang pertama. Jadi ayat ini itulah penjelasannya. Ya, Matius 21 ayat 22. Mari sama-sama kita baca dan kita akan masuk dalam doa penyembahan kita. 1 Matius 21 ayat 22. 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerima. Amin. Apa yang mau kita minta hari ini? Sikirkan dulu jasmani, perut, pakaian, rumah. Tuhan tahu itu semua. Kita nyanyikan satu pujian, bagaikan bejana. Siap dibentuk, ku mau sepertimu Yesus. Saudara, apa yang saudara minta hari ini? Hati yang berhikmat, hati yang keras jadi lembut. Lihatlah saudara, yang saudara minta hari ini, hati yang taatkah? Mintalah hati yang mengasihi Tuhan. Bagaikan bejana. Haleluya. Bagaikan bejana, siap dibentuk di tanganmu, di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu.
aku hati yang mengenal Tuhan. Singkirkan dulu apa yang mau kita perlukan secara jasmani. Tuhan, aku ingin iman yang kuat supaya aku tidak goyah lagi. Maka Tuhan akan berkata, karena engkau minta iman yang kuat, apa yang tidak kau minta pun aku berikan kepadamu. Imani saudara. Tuhan, aku minta hati yang penuh kasih. Buanglah hati yang keras. Tuhan, aku mau minta hati yang lembut. Tuhan, aku mau minta hidup hati yang baik. Aku mau minta hati yang bijaksana. Itu kunci. Sehingga apa yang kau tidak minta Tuhan berikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kau jamah supaya jemaatmu, umatmu yang hari ini mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau melihat, engkau mendengar kerinduan hati, bahwa kami datang ya Tuhan. Engkau tahu apa yang kami perlukan. Kami tidak perlu memberitahukan apa yang kami butuhkan, karena Engkau lebih tahu. Tapi hari ini kami mau datang Tuhan. Berikan kami hati yang bijaksana. Berikanlah kami hati yang taat. Berikanlah kami hati yang takut akan Tuhan. Berikanlah kami hati yang setia kepada-Mu Tuhan. Berikanlah kami hati yang menyembah, hati yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan apa yang tidak Kau minta. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami roh pengenalan, berikan kami roh pengertian, supaya Tuhan memelihara kami, supaya kami sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, mintalah maka engkau akan mendapat, carilah maka engkau akan menemukan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Mintalah Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikannya. Haleluya. Amin. Saya siapkan anak-anak remaja untuk maju ke depan.
ketika Tuhan mempercayakan segala sesuatu yang ada pada kita harus tetap ingat semuanya dari Tuhan dan kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk semua berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami, suka maupun duka. Kami mau tetap katakan terima kasih Tuhan, Engkau tetap baik buat kehidupan kami. Oleh sebab itu, kalau kami ada sampai saat ini, kami bisa bergerak, bernafas, beraktivitas, kami meraih segala sesuatu itu semua dari Tuhan. Dan biarlah kesempatan untuk kami dapat memberi yang terbaik kepada Tuhan, kami berikan dari hati kami yang mengasihi Tuhan. Terimalah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin, haleluya. Kita angkat pujian tadi, hati yang gembira adalah obat, karena ketika kita bersuka cita, kekuatan Allah nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu. Kita bisa hadir di tempat ini karena kemurahan